PPN 12% berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. PPN bakal disertai berbagai stimulus dan kompensasi bagi masyarakat rentan nyatanya tidak mampu meredakan keberatan publik. Penolakan warganet atas rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Pemerintah pasti ada pertimbangan dan itu kan juga amanat undang-undang yang harus dijalankan oleh pemerintah. PPN 12% adalah kebijakan yang memaksakan kehendak, tidak memihak terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Padahal banyak ahli yang menentang kebijakan ini, dan banyak juga jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian yang membahas dari dampak buruk PPN 12%. Tapi masih ada yang mendukung dari kebijakan buruk ini. Apakah yang mendukung ini bisa melihat manfaat dari PPN 12%? Atau ada faktor lain yang mempengaruhi pandangan mereka? Halo ladies and gentlemen, saya Ivan Hidayatullah. Kali ini kita akan bahas PPN 12%. PPN 12% ini bukan hanya kebijakan ekonomi semata atau angka-angka semata, tapi ada dampak sosial yang kurang luput dari perhatian kita. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu melahirkan opini publik. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi yang paling dikhawatirkan oleh pemerintah itu adalah sentimen negatif dari kebijakan yang mereka keluarkan. Sentimen negatif itu bisa berpengaruh ke citra dari pemerintah. Pemerintah gak mau citranya itu rusak. Kalau pemerintah citranya sudah rusak, maka akan kehilangan suara dan kehilangnya kepercayaan dari publik. Kalau pemerintah sudah kehilangan suara, maka pemerintah akan kesusahan ingin melanjutkan kekuasaan di periode selanjutnya. Pada dasarnya, kalau manusia itu sudah diberikan kekuasaan, maka ingin berkuasa selama-lamanya. Maka dari itu, pemerintah atau penguasa berlomba-lomba meraih simpati dari publik. Dari mulai gaya bicaranya diperhatikan, gaya kampanyenya diperhatikan, tata busananya juga diperhatikan, tata bahasanya juga diperhatikan. Itu semua bertujuan untuk meraih simpati dari publik. Kalau pemerintah sudah meraih simpati dari publik, kebijakan apapun yang mereka keluarkan akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan respon positif. Pro dan kontra dalam menilai sebuah kebijakan itu adalah hal yang lumrah. Itu merupakan dinamika dari proses demokrasi. Tapi kita harus benar-benar adil dalam menilai sesuatu. Mayoritas masyarakat di Indonesia dalam menyerap informasi masih berdasarkan like and dislike. Kalau pemerintah yang mereka suka, yang mereka dukung mengeluarkan kebijakan apapun, meskipun kebijakannya itu merugikan masyarakat, akan mudah diterima oleh masyarakat dan akan mendapatkan respon positif. Dan ini juga diperparah sama aktor politik. Bukannya aktor politik itu mengedukasi, memberikan informasi berdasarkan apa yang masyarakat butuhkan, bukan memberikan informasi apa yang masyarakat inginkan. Kita ambil contoh dari kebijakan PPN 12% dan putusan MK. Bagaimana mayoritas publik menilai dari kedua kebijakan itu? Banyak yang dukung kan? Di era digital ini, opini publik itu sudah tidak murni lagi, terpengaruh sama faktor-faktor eksternal dan melahirkan opini yang sangat beragam. Opini yang sangat beragam ini melahirkan polarisasi. Dan polarisasi itu bisa berbahaya, bisa memecah belah sebuah bangsa. Polarisasi. Pada dasarnya, polarisasi itu adalah geng-gengan, kubu-kubuan, kelompok-kelompokan. Kalau di SMA itu ada geng penyuka basket, geng yang suka futsal, geng sosialita, geng culun. Kalau di dunia politik, kubu-kubuannya itu berdasarkan pilihan politik. Teman-teman di sini kayaknya sudah tidak aneh mendengar kata cebong, kampret, anti PKI, antek Cina, kadrun, gemoy, anak abah. Ya, itulah polarisasi. Tapi kan itu hanya penamaan doang, hanya pelabelan doang.
Apakah bahayanya? Teman-teman di sini pernah dengar kasus gak? Ada penolakan jenazah untuk disolatkan karena mendiang selama hidupnya itu mendukung salah satu paslon. Ya karena hanya perbedaan pilihan politik, rasa kemanusiaan sudah hilang. Yaitulah buah busuk dari polarisasi. Kebijakan PPN 12% ini juga bisa melahirkan polarisasi. Kita bisa lihat perdebatan-perdebatan di sosial media. Ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau saya boleh jujur nih, tidak perlu adalah perdebatan-perdebatan seperti ini. Tidak perlu ada perdebatan-perdebatan tentang PPN 12%. Karena PPN 12% ini jelas-jelas merugikan masyarakat. Banyak juga ekonom-ekonom itu yang memprotes, yang menentang kebijakan ini. Dan penelitian-penelitian juga banyak yang membahas dari dampak buruk PPN 12%. Itu bisa diuji secara ilmiah dan bisa dibuktikan kebenarannya. Tapi kok masih ada yang dukung ya? Ya kita tahulah yang dukung ini siapa dan terhubung sama siapa. Dan sialnya itu kita berdebat, berbentrok dengan rakyat sendiri. Bukannya kita bersatu padu melawan pemerintah agar menggagalkan kebijakan ini. Sementara kita berdebat, adu intelektual, pemerintah hanya ongkang-ongkang kaki sambil menikmati kopi melihat fenomena ini. Dan akhirnya, kebijakan tetap akan dijalankan tanpa melihat, mendengar jeritan-jeritan dari rakyat. Sorry ya. Tabrak-tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk, meski jauh jarak pandang. Seandainya kita meningkatkan sedikit aja literasi kita, perdebatan ini gak akan terjadi. Malahan kita akan bersatu padu melawan pemerintah agar kebijakan ini tidak dijalankan. Karena kebijakan dari PPN 12% ini sangat-sangat merugikan masyarakat, terutama untuk masyarakat kaum kelas menengah ke bawah. Yang paling diuntungkan dari terpolarisasinya masyarakat itu adalah aktor politik. Semakin terkubu-kubu, semakin terkelompok-kelompok masyarakat, memudahkan aktor politik untuk menggait massa, menggrab massa, mensegmentasi massa. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pendukung yang sangat loyal. Oke, misalkan nih, ada kubu A. Kubu A ini akan dianalisa. Bagaimana kesehariannya, bagaimana latar pendidikannya, bagaimana dia tertarik dalam topik-topik tertentu, apa isu yang akan diangkat dari kubu A ini. Yang nantinya kalau aktor politik itu berkampanye, nanti akan menyesuaikan dari gaya bicaranya, gaya kampanyenya, topik apa yang ingin dibicarakan, itu disesuaikan dengan target yang sudah dianalisa. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan pendukung yang sangat loyal. Semakin loyal pendukung itu semakin baik bagi aktor politik. Pendukungnya itu akan dirawat, disayang-sayang, dimanja, dikasih makan. Apakah aktor politik itu memang benar-benar sayang ke pendukungnya? Enggak, kawan-kawan. Aktor politik itu punya tujuan tertentu. Misalkan, aktor politik itu mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat. Aktor politik ini tidak perlu memikirkan opini publik, tidak perlu memikirkan sentimen negatif dari publik. Dia hanya akan santai dan ongkang-ongkang kaki saja. Dan membiarkan pendukungnya itu yang menghandle. Kita lihatlah bagaimana di kebijakan PPN 12%. Apakah pemerintah itu ada upaya untuk meredam emosi publik? Enggak kan? Membiarkan aja pendukungnya yang melawan. Kalau ada konten kreator atau influencer yang punya follower tinggi, yang mengedukasi, yang menentang dari kebijakan PPN 12%, pendukungnya itu akan siap pasang badan. Akan siap membabi buta di kolom komentar. Meskipun kebijakannya itu bisa merugikan pendukungnya juga. Pendukungnya gak akan peduli dan akan bodo amat. Yang penting oke gas, tambah 2 ke orang gas. Buzzer. Tujuan awal dari buzzer itu adalah untuk mempromosikan sebuah bisnis. Di dalam politik juga bisa digunakan, tapi untuk mempromosikan sebuah kebijakan, mempromosikan program, mempromosikan janji kampanye. Tapi sekarang buzzer itu sangat-sangat bergeser maknanya.
Peran buzzer sekarang itu adalah memanipulasi opini publik, penggiringan opini, pengalihan isu, merubah arah topik diskusi. Peran buzzer itu sangat pengecut. Oke, kita ambil contoh di PPN 12%. Perdebatan-perdebatan terjadi kan di media sosial. Awal-awalnya tuh berdebat tentang dampak buruk dari PPN 12%. Ada yang pro, ada yang enggak. Itu masih sehat lah. Tapi sekarang ada upaya penggiringan opini. Ada upaya untuk perubahan arah diskusi. Sekarang tuh berdebat tentang siapa yang mengusulkan pertama kali PPN 12% dan siapa yang harus bertanggung jawab. Jadi seolah-olah jangan menyalahkan pemerintah. Nah, yang bisa mengubah arah topik diskusi ini adalah buzzer. Dan apakah kamu tahu siapa yang bayar buzzer? Pemerintah. Pemerintah dapat uang dari mana? Dari APBN. APBN uangnya dari mana? Dari pajak. Pajak dibayar oleh siapa? Oleh kita. Dan kita membayar buzzer untuk mempromosikan kebijakan yang merugikan rakyat. Ironis sekali kan? Ya itulah yang terjadi sekarang. Masyarakat dibuat bingung, dibuat terpecah belah, tidak tahu mana kawan mana lawan. Dan ini juga diperparah sama produksi konten yang dibuat oleh buzzer, yang dibuat secara masif dan tersistematis. Peran buzzer itu mempercepat polarisasi. Peran buzzer mempercepat perpecahan sebuah bangsa. Dampak PPN 12% ini bukan hanya berdampak ke ekonomi. Tentunya dampak ke ekonomi juga sudah sangat-sangat merugikan. Ditambah lagi ke dampak sosial. Masyarakat dibuat bingung, masyarakat dibuat saling tidak percaya, masyarakat dibuat terpecah belah yang seharusnya bersatu padu, Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu tidak terjadi sekarang. Masyarakat dibuat melawan bangsanya sendiri. Dan ini juga diperparah sama aktor yang udah main cantik dan buzzer yang dibayar oleh pemerintah. Sudah saatnya kita meningkatkan literasi agar kita tidak mudah diprovokasi dan tidak mudah dimanipulasi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai di akhir video. Saya Ipan Hidayatullah pamit undur diri. Sampai jumpa di next video.